Kita dialog kan, kalau kita mempertahankan kan minimal kan harus kasih tahu dalil. Kira-kira kalau nggak kasih tahu dalil begitu bisa berdialog nggak? Kan enggak kan? Ya oke lah Bapak itu tadi, tapi aku perhatikan sih kesempatan berbicara sedikit. Oke lah Bapak itu tadi. Tidak, dia bicara banyak dia bertakia kok, ceramah di sini banyak kita kesempatan. Sedikit bagaimana? Dia ceramah, makanya kita ketawa karena dia ceramah. Oke Pak, oke Pak. Ceramah dia. Oke, anak Batak itu aja ya. Anak Batak. Iya Pak, ya? Iya. Oke Pak. Nanti kamu jangan chat aja ya, kalau ada yang mau masuk aja ya. Ya, anak Batak undang lagi yang dari sana. Kita tidak melecehkan, kita tidak ngeroyok. Tapi kalau dia di sini mau berkhotbah, jangan di sini, mesti di tempatnya dia. Kalau di sini berdiskusi, bukan tausiah, bukan khotbah gitu loh. Ya, kalau kita diskusi tidak pakai dalil ya akhirnya kan ngaco ya, nggak terarah. Kita ladenin kok kalau pakai dalil, yuk kita buka-bukaan data lah, bukan dalil. Jadi ya saya berharap teman-teman mau diskusi, ayolah kita saling lah ya. Kita tidak ada keinginan untuk merendahkan, melecehkan atau apa. Ayo majulah, pakai dalil. Enak nih. Nah si Anu nih coba. Nandar nongol. Shalom teman-teman, salam. Nandar beleguk nongol. Saya Pak Wahyu Ilahi, ada yang mau diskusikan dengan Anda, boleh? Boleh. Nah, coba buka Pak Wahyu Ilahi. Pak Bom coba buka. Kita kajian teologis lah daripada saling menghina. Ya, apa? Ya, tapi kalau ditanya juga jawab pakai dalil, Nandar. Ya udah biar dulu. Apa? Pak Wahyu Ilahi. Oke, ya. Ilahi, tolong dibuka Pak Bom Samuel 24 ayat 13. Samuel 24. Ayat berapa? Ayat 13. Samuel 24 ayat 13. Ya apa maksudnya ini apa? Ya. Mau dibacain Pak Bobong? Maksudnya apa? Kamu mau tanya ini apa? Di sini. Jadi gini Pak. Saya bacain ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit Mana Anu hilang? Oke ya, udah ini ya. Udah kelihatan. Terus Pak Bom buka Tawarikh 21 ayat 11 dan sampai 13. Sebentar.
Ini 2 Samuel ya. Ya. Kan di sana ini ya 3 tahun. 3 tahun kelaparan di sana kan. Menimpa engkau 3 tahun kelaparan. Itu di itu. Coba Pak Bom di ini ditawari 21. Coba buka Pak Bom ditawari 21. Gua tawarik 21 ayat 11 sampai 13. yang tawarik ini yang tulis siapa? Saya nggak tahu. Coba buka dulu aja. Coba buka. Ya. Ini 2 tarik 21. Ya, 21 11 sampai 13, Pak Bom. 2 tawarik ya. Tawarik 11 sampai 13. Ya ini sudah toh 2 tawarik. Ke bawah, Bang, ke bawah. Satu tawarik kali. Satu tawarik. Oh, satu tawarik bener Pak Bom. Satu tawarik itu si Bapak bener. Pinter. Makasih, Mak. Satu tawarik. Ya tahu lah orang Alkitab nggak tahu. Iya. Katanya ahli. Ya kalau bentar. Nah, di sini Pak, saya lihat, saya perbandingkan ya. Jadi, kan tadi ini 3 tahun kelaparannya. Coba di sini Pak, baca Pak. Ya, perbedaannya di sini. Kamu pikir di sini. Ya coba Pak. Iya. Kamu coba baca baik-baik sebelumnya. Di sini kalau yang tadi 7 tahun, yang tadi 3 tahun Pak. Dalam satu cerita yang sama. Yang benar yang tanya mana dulu konteksnya itu dia tahu nggak ini cerita tentang apa Pak? Coba tanya dulu. Sabar. Yang tadi berapa tahun? Yang Samuel? Tadi 7 tahun. Tidak ada 7 tahun. Tidak ada 7 tahun, 3 tahun. 3 tahun juga. Di 2 Samuel kan? 2 Samuel. Ya, ayat 3 tahun. Iya, 3 tahun. Iya 3 tahun saja, tidak ada 7 tahun, tidak ada perbedaan. Sarua atuh Kang, Sarua kan. Bersama ya? Iya, Sarua. Sarua. Nah, ayat 7 mana 3? Mana? Baca. Nandar belegu. Udah itu uji aja. Sebentar. Satu tawarik ini ayat ini kan 12. 3 tahun kelaparan. Dengar mauran lah. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri. Udah ya? Bisa tawarik ya? Ya. 3 tahun ya. Oke, 3 tahun. Nah, di 2 Samuel. Ini 2 Samuel. 2 Samuel 25. 24. 24, 13 ya? 13. Nih. Sama ini. Nih. Sama 3 tahun. Sama. Aduh, Sarua Nandar belegu. Ya emang bukan jangan menghina, saya mengecek aja bener atau enggak. Ya bener udah aja. Ya. Pak Bom ini yang saya tanya aja seperti ini, itu mah cuma intermezzo aja sebenarnya. Itu yang saya bilang, jangan intermezzo aja, ya udah, memang benar sama. Pak Bom sudah deg-degan aduh kumaha. Tentang Mazmur 22. Coba Pak Bom ini kajian teologis. Mazmur 22 coba. Mazmur akan Mazmur Pak Bom. Nah, ya. Kayak kue Mazmur. Lo enggak gantian nih. Mazmur sopo ya, Mazmur 22. Enggak gantian dulu nih Nandar baru nanya lagi. Mazmur berapa? Bukan aku mau belajar di sini teh ngapain mau. Ya enggak apa-apa ditanya, dia sopan kok. Mazmur 22 Pak Bom. Turun. Ini mantap ya sobat. Mazmur 22 ayat berapa? Ya, ayat 2. Nih. Habis ini gantian, Pak.
Ya. Sebentar, ngapain udah pasang Udah, nyantai, kita nyantai, nyantai. Ya. Mana? Ini kan nubuatan. Alaku mengapa kau meninggalkan aku? Buka, Pak Bom buka atau buka, kita kaji. Iya. Ini Iya, Pak Bom ini saya mau nanya nih. Nubuatan. Bukan membuat ini. Ini kata siapa ini yang ngomong Pak Bom? Kamu siapa? Pak Bom, Hmm? ini yang ngomong siapa? Yang ngomong ini Daud, menubuatan, namanya nubuatan. Daud bernubuat. Oh, ini, Tahu arti bernubuat? ini Daud yang ngomong ya? Ya, Raja Daud. Bernubuat. Dia bernubuat. Dia bernubuat nanti akan ada yang bicara seperti ini lagi. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh iya. Bernubuat. Nubuat itu Pak Bom ya? Ya, nubuatan. Itu Daud bernubuat. Oh, saya kasih lihat nubuatan yang terjadi kepada Yesus. Mau lihat? Saya kasih lihat. Oh iya. Banyak nubuatan itu. Namanya nubuatan mesianik. Ya udah tanya sekarang. Siapa yang mau tanya ke Sinandar? Sabar. Ya. Biarkan aja. Kata ini. Dia bertanya sopan ya, ntar ya. Teman-teman, Anu ini udah mulai bertanya sopannya nggak apa-apa. Kita kan Saya kan mau lagi belajar. Ya, mantap Anu, silakan. Dan gini Pak Bom, coba ya yang kemarin saya belum jelas Pak Bom tentang naga, ayat naga. Cuman di perikopnya Pak Bom yang di atasnya. Di atasnya, bukan yang jaga di bawahnya itu. Oke. Aduh, kapan gilirannya sih nih? Ya, demen sekali sama naga si Anu nih. Ya, Raja. Ini rada aneh Pak. Ya, Saya tuh rada dia bingung anak ini. naga. Ya, si Nandar anak naga. Nandar, ya. nanya atuh nu leuwih alus gitu lah nu ecek-ecek ditanya. Pak, kenapa sebentar? Kenapa bisa disebut naga, Pak? Naga itu dilambangkan iblis. Ya kenapa nggak disebut iblis di sininya? Ya, istilahnya tuh ular tua karena dia pemimpin. Contoh, kalau si Anu marah sama anak kamu, contoh ya, Anu kalau marah sama anak kamu sudah bandel sekali. Kelakuannya sudah kepala batu. Anu kalau emosi panggil anak kamu apa? Pasti bilang setan loh. Pasti kan? Iya nggak? Anu? Iya. Anu? Iya. Paham ya? Paham. Maksudnya kita melambangkan naga itu bahwa supaya itu bahasanya namanya anthropomorphis. Dalam bahasa Alkitabiah itu dibilang anthropomorphis dalam bahasa yang supaya dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Alkitab itu diterjemahkan supaya lebih detail. Nah, maksudnya supaya bisa tahu. Kalau kita bilang namanya ini nanti kurang gitu. Jadi supaya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biar kita tahu oh itu berarti jahat. Bukan naga sebenarnya, istilahnya dibilang Lucifer, ya. Iya. Paham ya? Kenapa ditulisnya naga, Pak? Ganti aja tuh, pakai apa gitu. Iya bisa, kalau di Alkitab kan Indonesia kan udah naga, tapi kalau di bahasa Inggris kan lain. Dia bukan dragon ya Pak Jeki ya. Kalau di bahasa aslinya beast, Pak. Ya, beast. Ya kenapa nggak disebut beast aja, Pak? Jadi kan kalau naga itu kan terkesan kayak film anak-anak gitu. Iya, apa hak kamu Nandar suruh nuker-nuker? Bukan, saya nanya kenapa nggak ditulis aslinya? Udah. Nggak perlu. Ya udah, nanti saya jawab. Gini, kalau saya tulis kalau dari LAI mau tulis Doraemon kan lucu, betul nggak? Ya Pak Bom, lucu mana nyulis naga sama bis atau iblis kan gitu? dalam bahasa lain. Iblis tua atau gitu. Kita ini kan orang Indonesia. Contoh aja saya mau tanya sama kamu. Di kitab kamu itu kan ada Sakaria. Sakaria itu sebenarnya siapa Sakaria? Pak Bom jangan kemana-mana. Saya nanya itu. Enggak, saya cuma mau tanya. Sakaria itu siapa Sakaria? Ya nggak tahu Pak Bom. Nah, udah. Ya itu aja, nanya itu aja. Jangan melenceng kemana-mana. Ya udah. Itu aja jawaban saya. Ada kata kalau naga saya kasih nama Unyil atau saya kasih nama Kepompong,
Kan jadi lucu, makanya dikasih tulis artikan naga, Iya. biar orang tahu Lucu. bahwa itu adalah neneknya gitu. ular. Nah, tidak mungkin ditaruh situ ular, pasti ditulis Iya. naga karena dia lebih berkuasa daripada ular. Contohnya gitu. Antropomorfisnya itu dalam bahasa gitu ya. Oh iya. Ya. Kalau dikasih tahu nama bahwa- cepot ya, Pak Anu, kalau kasih nama cepot, bingung nanti orang. Hahaha. Iya. Satu lagi aja ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. santai Boleh. aja. Gini Pak, gini. 20 Kalau saya lihat. naon. Oh boleh nawan gini. Saya lihat ya orang Yahudi, orang Muslim itu pada hafal kitabnya Pak, pada hafal kitabnya satu ayat, mah orang Islam mah sampai. Terus saya ingin tahu apakah orang Kristen ada yang hafal satu ayat aja Pak, Apa? hafal kitabnya gitu, Apa? kitab Satu Bible. ayat ya apalah. Ada yang hafal satu ayat aja. Tak doa Di sini aja, di room ini, orang di room Muslim ini. hafal, doa Bapak kami. Di room ini ada yang hafal Doa nggak? Bapak kami satu ayat. Bentar Pak. Hah? Doa Bapak kami itu kan satu ayat. Doa Bapak kami kan satu Enggak, contoh satu ini satu ayat gitu. Ada yang hafal nggak? Saya 100 ayat. Kamu gimana sih kok satu Ya ayat? coba baca. Saya pingin inilah baca yang pendek aja. Mana sih? Yohanes ayat 13 aja. Ada yang hafal nggak? Berapa? Yohanes 13. Jangan baca Pak. Ditalar tuh. Satu Kamu ini perikop satu gitu. ayat atau satu pasal? Satu perikop atau Pasal satu atau pasal. satu Satu ayat tadi gitu terpancing, Pak. Pak. Enggak, Teman-teman. pertanyaan. Ini pertanyaan enggak ini Udah bodoh. nanti saya pertanyaan jawab. bodoh. Udah nanti saya jawab. Itu pertanyaan gini ya. Oh, berarti ada yang hafal ya? Udah hafal. Udah nanti saya. Teman-teman diam. Ini dia pancing lagi ya. Sebentar. Saya kasih batik kutu dia dulu. Jawabannya gampang. Ingat ya, bahwa kita orang Kristen doa Bapa kami itu doa wajib, bukan menghafal ya. Jangan nanti termakan dengan ayat ini. Anu, kalian hafal kitab Al-Quran kalian ya? Anu, Gimana Pak Bang? ya. Kalian hafal kitab Al-Quran kalian ya? Anak Ya, saya hafal juga ya. sampai berapa lama hafal. Itu siapa yang Anak suruh saya. hafal? Hmm? Siapa yang suruh menghafal? Keinginan sendiri Pak Bang. Oke. Kita belajar baca tiap hari dibaca, dihafalin. Itu manusia yang perintah. Jadi gini Pak Bang. Jadi gini, saya belum ayat-ayat bicara. Tuhannya kamu sudah tetap terjaga bohong. gitu. Udah, itu perintah manusia bukan yang suruh hafal. Perintah manusia kan? Ya toh? Terus suruh sholat berapa kali, itu aturan toh? Itu enggak? Pak Bang mau Oke. nanya, kenapa Pak Bom? Sabar, jangan Ininya dulu. solata, Pak Bom artinya dulu. solat apa itu? Sabar. Sudah, dengar dulu. Kau sabar. Kamu bilang, kenapa kami orang Kristen tidak mau menghafal, mau baca ayat? Bukan karena banyak. Karena sudah ada firman Tuhan yang mengatakan jelas, cuma doa Bapa kami, kita harus berdoa. Itu wajib, doa Bapa kami. Tidak perlu membahas ayat-ayat Alkitab, mau satu pasal, satu ayat. Kenapa? Seperti kalian, ini sudah dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Saya baca ya. Nih, Anu baca ya. Tak ini Pak Bom ada yang Dan hafal Tuhan- ini enggak? Ada yang hafal ini enggak? Supaya kamu paham kenapa orang Kristen tidak perlu hafal Alkitab. Nih, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi jangan dihafalkan Anu. Haleluya. Nggak boleh Haleluya. Nggak boleh dihafalkan Anu. Kalau dihafalkan nanti sama aja percuma. Tuhan tidak perlu Elohim Abraham, Ishak dan Yakub tidak perlu kau hafal-hafal. Yang penting hati. Ya Tuhan, hari ini ampuni dosa. Ampun. Bukan Tuhan tunjukkan saya jalan yang lurus. Saya tidak tahu jalan lurus ke bengkok. Iya, Aduh ya. Pak Bom. Sudah ya? Jadi gini, iya. Udah. Kebe- Selesai ya, jawabanmu sepatah ya. Oke. Ya, berarti Kenapa langsung kamu tanya hafal bilang sholatnya? kitabnya, Pak. Kenapa? Ya, kenapa kamu Pak bilang Bom sholatnya? itu Kenapa? nama ininya, nama akunnya di channelnya Solata, Pak. Cuman suka sholat gitu gimana? Sholat Sholat BM2.
Nah, mana kan Ujang, dipanggil enggak Ujang? Ujang, nah nama ada. Oh Enak kan? gitu. Iya. Kirain suka sholat kayak orang Muslim, kayak orang Yahudi. Sholat pemuda Toraja. Iya. Pak Bom, saya nanya yang ringan-ringan aja ya. Pak Bom, Ya. Pak Bom, saya nanya Oh, sholat. nanya mulu ah. Ya udah, sekarang si kalau yang penggugat berat suka rame, Pak Bom. Kalau yang nanya berat suka rame. Saya nanya dari tadi nungguin lo. Ada aja. Lanjut Bom, Pak, tanya Surah dia. Maryam Biar ayat mencret. 41 Pak Bom. Surat Maryam. Surat 3 ayat 41 Pak Bom. Oke, surat 3. Tanya aja ya, jangan paksa dia ya, kasihan dia. Ayat 41 ya? Ya. Eta anunya normal anu. Udah normal. Jangan menghina si Anu, nanti Yesus marah. Oh, Apalagi si Pulan banyak Pulan. Di udah. diskusi banyak. Oke. Dia Zakaria berkata, wahai Tuanku, beri aku satu tanda kehamilan istriku. Allah berfirman, tandanya bagiku adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu pedang dan pagi hari. Turun satu Pak ke bawah. Iya, oke. 42-nya. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan. Di semesta alam ini. Sudah. Nah. Apa? Nah, pertanyaan saya gini. Halo. Sudah. Ya, dan saya nanyanya atau saya mana kurang ngerti. Ini kenapa terjemahannya dirubah ya? Gimana? Kenapa ini nggak jelas gimana? Gini. Terjemahannya berubah. Ini kan ya, harusnya di ayat 2 itu dan ketika ya, gini, mesti para jelaskan. malaikat berkata. Gini, bener ini. Saya mau tanya dulu. Bener, dor ini. Apa? Coba kenapa? Ya, kenapa terjemahannya berubah? Ya salah, ya ada kembali lagi ke originalnya. Nah, coba kamu yang baca. Iya, coba kalau ini terjemahannya salah, balikan lagi ke originalnya, ada aslinya. Nah, ketika malaikat berkata, kan tulisannya begitu. Kan pakai tanda kurung Jibril. Itu Arabnya nggak ada Jibril itu. Intinya malaikat itu Jibril aja. Mereka mengenal malaikat itu hanya Jibril. Intinya apa? Bukan, itu kan nggak ada Jibril. Intinya apa ini? Intinya apa ini? Coba kasih itu di mana pos aja, mana pos. Sebenarnya ini tulisannya ini sebenarnya harusnya ini tulisannya para malaikat, bukan malaikat doang. Oh, harusnya. Seharusnya. Coba ntar saya kasih lihatnya. Kemana? Itu kan berubah itu. Iya, justru gini, mesti jelasin Pak Sang Gugat gini ya. Ini jawaban saya lah, mungkin saya salah. Jadi gini, kami itu kalau ada terjemahan yang salah, yang bingung gimana, balik lagi ke original tag-nya. Jadi selesai semua urusannya. Pasti kalau terjemahan kan bisa salah. Tapi kami itu punya original tag-nya. Kayak tadi saya tanya naga, kan bingung. Nggak ada original tag-nya. Coba Pak Bom, lihat di WA saya Pak Bom. Tidak bisa itu kirim di link kah? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Itu harusnya tulisannya dan ingatlah ketika para malaikat berkata. Kemenak ada nggak? Di link. Kemenak. Coba ya, saya cari dulu. Iya.
nanya ke Pak Anu, boleh nggak nih? Boleh. Pak Anu, Boleh, sebentar, Pak, boleh, Pak. Pak Wahyu. siap. Ini Ya. yang nonton kan hampir 1.500. Coba tolong sampaikan teman-teman, tolong like kah? Teman-teman tolong like. Teman-teman, ini di channel ini, channel edukasi, channel gembira, channel sukacita. Jangan lupa like, share, and di link subscribe. Loh, lagi iklan nih. Oh iya. Iya, ulangi ya Pak Bombom ya. Gimana ini nggak jelas? Iya. Coba teman-teman tolong like ya. Penonton ada 1.400 lebih. Tolong like supaya kita bisa tahu berapa penonton yang dari Kristen. Bagaimana kasih pendapat biar kita bahas tentang Alkitab terus atau bagaimana, atau ajak teman-teman kita berdialog. Silakan teman-teman. Tolong like ya. Ya, teman-teman, tolong like channel ini untuk kita bisa lebih mengedukasi. Kalau memang Anda suka, mohon beri like ya, supaya kita bisa lebih eksis lagi untuk menyampaikan diskusi-diskusi yang lebih baik lagi. Belum sampai 700 ini, baru 600 lebih aja nih. Ayo teman-teman, jangan ragu-ragu, gunakan jempolmu itu. Langsung meningkat 800 Pak Bombom. Ya, Iya. Kang Anu. Ya, boleh. Iya, tanya. Buka dulu, Pak. Kang Anu, sunatnya? Disunat dong, orang Yahudi disunat, orang Muslim disunat, Oh, yang tidak sunat, orang Kristen. Oh, kayak gitu. Kang Anu, nanti kalau di Padang Mahsyar itu masih tetap sunat apa enggak tuh? Nggak tahu tuh, tanya ke channel Muslim tuh, nggak tahu itu mah. Aduh, berarti sunat nggak ada artinya dong kalau sekarang. Baru 900 lebih ya. Kalau lebih mendalam Belum tanya sampai 1.000. Muslim tuh pada Berarti pintar. teman-teman Muslim banyak nonton juga ini ya. Sekitar 500-an ya. Kalau Kristen belum sampai 1.000. Enggak, kita mau lihat penonton-penonton Kristen ini berapa. Kadang Muslim juga mereka like ya. Kita mau lihat. Pecinta sholat BM2 ini. Gitu kan. Like aja. Biar relate lah saya nanya. Sebentar Anu sabar. Coba teman-teman tolong like ya supaya kita bisa lihat ya. Di sini penonton hampir 1.500. Nah, coba kita mulai like sampai 1.000 enggak supaya kita bisa tahu teman-teman ini ya. Ya, sudah mulai 1.000. Boleh tanya Pak Bombom, mana si Nandar? Saya punya belum kelar, Saya nanya Pak. ya. Oh, belum. Silakan lanjut. Kalau nggak bisa jawab ya linknya di private chat, karungin. Jangan atuh, nanti tidak punya teman Kang Anu, repot. Ayat berapa ya? Bagaimana Ayat bisa 42. mengenal Yesus dengan baik, mengenal si Anu dan Nandar juga nggak bisa. Gimana Al-Quran 3 ayat 42. Iya, Nandar atau si Anu? Nggak usah ngimbul. Enggak Nandar ini Pak. Ini Nandar. Udah nggak usah jadi ini, jangan jadi setan lah Nandar. Kang Nandar, serius Kang Nandar nih? Ketahuan kemarin Pak. Nandar sama Anu dinaikin dua-duanya nggak. Pak Wahyu kemarin. Dia diskusi sama saya. Dinaikin Nandar, si Anu hilang. Naik Anu, Nandar hilang. Disuruh nongol dua-duanya nggak bisa Pak. Soalnya Anunya cuma satu. Anunya cuma satu. Sudah itu, Nandar. Udah, ini si Nandar, bukan si Anu, ini Nandar gebleguk. Udah Nandar. Tuh kan, beneran. Malaikatnya lebih dari satu. Para malaikat. Apa ini Pak? Saya selesaikan dulu kan penggugatnya gimana ini? Jika jelas. Ini yang tadi kan ayatnya itu malaikatnya satu, malaikat Jibril. Ya. Yang ini sekarang para malaikat. Ya. Ya kan? Oke. Yang benar terjemahannya mana? Ya jawab gini. Lihat tuh aslinya. Kami ya, itu iya. umat Sekarang kan lu yang baca aslinya. Yang benar yang mana? Ada itu baca. Original teksnya iya, apa? Yang benar yang mana? Terjemahannya salah.
Beda dengan kita Ini Kemenak loh. Ini Kemenak tuh. Yang benar yang mana? Bingung ya. Ini Kemenak loh. Ini Kemenak. Ini Kemenak loh. Ya, Kemenak manusia bisa salah, Pak Bob. Itu gimana? Jadi yang benar yang mana? Iya, original tag-nya. Original. Iya. Lihat originalnya. Lu yang baca. Yang benar yang mana? Itu di atas bahasa Arabnya lu yang baca. Itu yang benar yang mana? Ya, salah nafsir karena koma. Tapi itu yang benar yang aslinya. Cuman saya balik tanya nih, tadi naga benar atau salah? Itu tadi naga. Yang benar malaikat Jibril atau para malaikat? Ya lihat aslinya itu. Ya udah lihat aslinya tuh baca. Iya justru. Itu malaikat atau para malaikat? Tuh lihat tuh. Jadi kalau mengandalkan terjemahan bisa salah. Kata Tuhan jadi tuannya salah. Ya, sekarang lu baca. Ya sekarang lu baca itu yang benar apa? Malaikat atau para malaikat? Kayaknya dia nggak paham itu, Pak. Ya itu mah saya yang mau menjelaskan itulah. Jadi ini mah saya yang nanya. Saya nanya kan kamu harus jelasin. Original tag-nya gitu. Ya iya, sekarang tuh ada original tag-nya Arabnya tuh. Salah menerjemahkan. Jadi gini intinya kita sekarang lu terjemahin. Tadi kan lu bilang ikutin original text. Tadi kan bilangnya ikutin original text. Nah itu original text-nya ada tuh Arabnya tuh. Yang bener apa? Ada itu yang benernya itu. Iya apa malaikat atau para malaikat? Si Anu nggak bisa baca Al-Quran berarti pasang penggugat. Nggak bisa baca Al-Quran dia, nggak ngerti. Bisa, cuma dia tidak mau saja. Dia tahu Pak, dia tahu itu nandar itu dia mau kosong. Jadi gini, Pak justru ini teh menjelaskan ke kita ya teman-teman ya. Oke yang benar, para malaikat atau malaikat? Salah. Iya udah sekarang yang benar yang mana? Jadi melenceng. Para malaikat atau malaikat? Di sini kelihatan si Nandar Bleguk ini kalau bahas Alkitab dia pinter, bukunya sendiri dia kagak ngerti. Itu aja Pak. Goblok. Setuju. Ada di sana jelas tuh. Ada jelas masa sih saya jelasin ini mah aduh. Ya jelasin dong. Lihat baca wa idza qalatimul malaikata. Itu jelas. Itu bahasanya bahasa aslinya itu. Ya. Itu bahasa aslinya itu. Iya, para malaikat atau malaikat? Ya itu tadi saya baca bahasa aslinya itu. Iya, jawabannya malaikat atau para malaikat? Saya tahu salah. Tanyain ke Jum itu. Udah ngaku, dia udah ngaku. Iya. Jawaban saya udah selesai. Udah Masa udah 5 menit. Dia Bleguk Pak. Pak Bom, sekarang giliran saya Pak Penggugat. Saya Pak. Udah Pak Penggugat sudah. Dia mau jawab. Udah ngaku kalah dia. Ya udah kalah. Udah dikarungin Pak sakot 1 kali. Tolong buka share screen saya Pak. Ya. Nandar, ini mau nanya nih, kenapa kok si Jibril suka niup kemaluannya Maryam nih, Farjaha nih. Sudah yakin Pak Lidara mau ke sini nih. Melanjutkan tuh. Coba Nandar, saya mau tahu nih. Kalau di sana ada ayat-ayat yang kurang ini, original tag-nya Pak. Tanya ini original tag, Nandar Bleguk di atas original tag. Ini wamar ya babnata imaralati asanat farjaha. Iya, apa salahnya itu? Apa salahnya? Itu kan farjaha kan kemaluan. Ngapain si mana kemaluannya mana? Ya, ini farjaha apa? Farjaha apa artinya? Farjaha apa? Tidak boleh gitu. Nandar, farjaha kamu kalau membahas Yesus kawin kamu hebat. Sekarang ini farjaha apa, Bang? Ini jelas, Pak. Kalau ada terjemahan yang salah atau gimana? Ini bukan perterjemahan, ini bahasa Arabnya. Ini farjaha apa? Farjaha apa? Asnahanat farjaha. Nandar. Saya mah kalau soal ashanat farjaha ini apa? Udah clear lah. Nandar ashanat farjaha ini apa? Farjaha apa? Di Bible banyak yang ayat-ayat yang farjaha ini apa Nandar?
Farjaha Nandar apa Farjaha? Fair dong Nandar, dibahas tuh fair. Farjaha nih apa Nandar? Farjaha. Farjaha tuh vagina, apa tete, apa perut, apa tuh? Coba. Farjaha apa? Gini Pak, Pak siapa itu Pak Lidara ya? Contoh saya dulu kan membahas ayat-ayat porno dalam Bible ya. Farjaha itu apa? Farjaha itu apa Nandar? Nandar Farjaha. Nandar Farjaha. Nandar Farjaha itu apa Nandar? Farjaha itu apa Nandar? Pak Lidara, Anda mah jangankan mengenal Yesus Farjaha itu apa? Makanya panggil Ustadzmu. Farjaha mana? Farjaha apa? Tanya ke Ustadz tuh. Farjaha itu jum muslim banyak tuh. Farjaha nggak berani jawab sih Nandar. Saya menjelaskan tuh. Nggak mau akan belajar muslim bahkan pada Nandar Farjaha. Si Biring punya mic, bikin baik dulu ya. Iya Pak. Pak Bom, nggak mau bahas Al-Quran. Nandar Farjaha apa Nandar? Ya nggak tahu. Farjaha apa Nandar? Kok kamu tahu Yesus kawin? Jujur Yesus atuh, nikah, kamu tahu? Farjaha apa Nandar? Bisa dibaca langsung Pak itu. Iya, ini juga bisa dibaca langsung. Ini juga bisa dibaca langsung. Farjaha. Ya udah, apa masalahnya? Apa Nandar? Farjaha. Apa Farjaha? Farjaha itu apa? Ya, alat kemaluan apa? Nggak boleh gitu. Iya, Farjaha apa itu? Bukan alat kemaluan. Rahim. Iya, itu apa? Boleh gitu. Vagina ya? Vagina apa rahim? Terus ngapain? Ya, tahu itu misalnya apa rahim tuh? Rahim. Kok si Jibril iseng bener niup rahimnya Maryam untuk apa? Tanyain ke malaikat Jibril, tanyain yang saya. Nah, makanya saya tanya, kamu kan pengikut malaikat Jibril. Saya tanya ke kamu. Yesus, pengikut Nabi Muhammad. Kamu kan pengikut Jibril, Nandar. Coba jelasin dong ini. Nandar, coba jelasin. Nandar, coba jelasin Nandar. Tolong Nandar, yang pinter. Gini aja Pak. Gini Nandar, pertanyaan saya ulang. Nandar, saya ulang. Saya ulang lagi Nandar. Saya ulang lagi. Saya ulangin lagi. Ngapain Jibril iseng bener niup rahimnya Maryam? Untuk apa? Berarti mungkin gini ya Pak Lidara. Pertanyaannya di sini terjemahannya salah maksudnya Pak ya. Karena kan kalau farjaha itu harusnya kan terjemahannya kelamin wanita ya. Di sini rahim kan gitu. Maka vagina. Oh vagina ya. Berarti ini terjemahannya harusnya dan kami meniup ke dalam vaginanya, harusnya begitu ya. Iya, betul. Harusnya begitu. Makanya saya tanya, kenapa itu si Jibril kok iseng bener niup-niupin vaginanya Maryam untuk apa? Gitu loh. Iya, apakah harus ditiup ya? Nggak bisa apa gitu, ditransfer gitu atau? Kalau yang kayak balon. Kalau balon ya balon Pak Lidara. Ya, kalau balon kan ditiup, kita ngerti. Makanya saya tanya nih sama si Nandar. Gimana nih Anu? Nandar ahli bener nih, sampai Yesus aja kawin dia ngerti kok. Mau nanya lagi kalau bahas kitab kamu jawab dulu nanti ditajawab lagi. Kalau bahas kitab orang dia pinter, bahas kitabnya sendiri dia beleguk. Iya, coba kenapa iseng tuh Nandar? Kenapa dia iseng bener? Kenapa dia Nandar itu iseng bener? Jibril nggak ada kerjaan Jibril. Nandar. Nggak ada kerjaan. Itu persoalan kedua. Persoalan pertama kenapa Al-Qur'an baik Kemenak maupun yang ini itu tidak bisa tidak memberikan terjemahan yang aslinya gitu loh Nandar. Kenapa harus diganti gitu? Apakah merasa kurang pantas kah? Oke atau lah, gimana? Pak Jeki, saya cuma tanya kenapa itu Nandar dengan si baik Jibril diartikan dimaknai dengan bahasa Indonesia. Nandar, saya cuma tanya kenapa Jibril iseng itu
Jibril nggak ada kerjaan lagi. Jibril Nandar, Jibril nggak ada tugas lagi. Jibril nggak ada tugas lagi. Nandar, Jibril nggak ada tugas lagi. Nandar, Jibril nggak ada tugas lagi. Ya, Nandar. Enggak, saya mau tanya, dia harus jawab, Pak. Enggak, dia harus jawab. Enggak bisa. Kita sudah jawab pertanyaannya dia. Iya, sudah jawab. Nggak bisa, Nandar sudah jawab, Nandar. Yang bikin malu, Nandar. Jangan bikin malu kamu. Jangan otakmu didudukin. Kamu udah ganti nama. Kemarin kita coba kamu padam. Kemarin teman-teman kita udah ketahuan ya. Pertama, Anu ini pakai nama Anu. Terus dia berkata bahwa Bom punya siaran itu tidak akan naik viewernya kalau saya tidak masuk. Nah, itu kata-kata Nandar, itu yang pertama. Dan kedua saya pancing Nandar masuk, langsung Anu turun, Nandar ada. Nandar tidak ada, Anu ada. Setelah kita undang dua-duanya nggak bisa, Pak. Nggak ada, dua-duanya hilang. Nggak bisa. Jadi ini gini, Nandar ya, mau kosong kalau bukan Nandar. Pak Bom, saya minta waktu, Pak Bom. Pak Bom, saya minta waktu supaya dia jawab. Coba Nandar, saya tanya sekali lagi baik-baik Nandar. Kenapa Jibril itu iseng bener niup-niup vaginanya Maryam? Nggak ada tugas lain dia selain niup-niup vaginanya Maryam. Coba Nandar jawab. Korelasi dengan saya apa? Hubungan korelasinya kan kamu imani ini, Nandar. Iya, aneh saya mah. Saya di sini mau nanya tentang Bible, nanya tentang Jibril. Tanya aja kok Jibril gitu. Ngapain nanya ke saya? Iya, ini Tuhanmu bukan ini dari Tuhanmu bukan. Atau yang nanya gimana? Nandar. Bentar, kamu kan tadi tanya naga, kan kami nggak bilang kamu tanya aja sama naga, kan nggak gitu, kita jelasin. Gitu. Jadi tunjukinlah Nandar, kamu punya otak. Tadi naga itu disebut originalnya apa? Nandar, kamu naga gitu, Pak. Nandar, kamu tunjukin. Nandar, kamu buktiin. Kamu punya otak, bukan didudukin, Nandar. Nandar, kamu buktiin kamu punya otak bukan didudukin. Nandar, kamu buktikan kamu punya otak bukan didudukin. Kenapa kamu takut bahasa originalnya ini? Contoh gini. Nandar, kenapa? Contohnya begini, Nandar. Contohnya begini, kenapa Jibril itu iseng bener? Nandar, kenapa Jibril iseng banget niup vaginanya Maryam? Ada tugas lain. Iya kah? Nandar tidak mau. Iya, Pak Bobo. Terjemahan aslinya begitu. Kenapa? Ya, ini kenapa teos gitu? Saya Nandar, Nandar. Ya, Nandar ini politik sekali ya. Nandar kalau pakai nama Anu, sebentar Pak. Tuhan jadi Tuhan kan gitu. Jadi Nandar Yesus jadi Tuhan. Nandar ini dia sudah punya komitmen ya. Kalau Nandar kalau jadi pakai nama Anu pura-pura bego. Tapi kalau jadi Nandar pura-pura gila. Ya? Pura-pura gila dia pura-pura gila, Pak. Turunin aja Pak kalau gitu, Pak. Itu namanya masa kayak gitu sih Nandar tadi nanya ke Pak Wahyu udah siap ya atau dicapai. Itu namanya ini Pak, itu indikasi psikopat Pak. Iya, sama junjungannya. Sama junjungannya begitu Pak sama. Iya, maunya kan jawab aja, nggak usah malu. Kita udah tua semua di sini kan gitu. Dia ngomongin teos, kenapa enggak ini, kenapa enggak itu. Ini jawabnya Farjaha, kenapa enggak ditulis sebenarnya gitu. Nandar, kenapa? Dijawab Pak Bom kan udah jelas arti naga itu apa, kan itu ini malah disebut si ular tua, kan bikin malu ya Pak Lidara. Dia ngomong original tag, original tag. Itu Farjahanya kok nggak dikembalikan ke original tag? Iya, maklum Pak Jeki. Pak Jeki maklum Pak Jeki otaknya didudukin setiap hari Pak Jeki. Dia juga otaknya sambil buang kotoran otaknya, maklum lah Nandar otaknya itulah untuk buang kotoran bukan untuk mikir Pak otaknya. Jadi dia nggak akan bisa jawab Pak Jeki dan kawan-kawan di room, dia nggak akan bisa jawab karena dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila, dia tidak bisa jawab bahwa Jibrilnya itu iseng bener niup-niup vaginanya Maryam. Kok kayaknya takut banget ya, takut banget mau jawab gitu loh. Takut Pak,
kebongkar. Nggak, Banyak yang takut itu murtad. para jahat, udah para jahat apa salahnya? Para Banyak jahat. yang murtad. Tapi Pak. naga Banyak yang itu apa? murtad. Coba jelaskan yang benar, Pak. Ya, Udah. para jahat. Originalnya. Pertanyaan saya ngapain Teman-teman iseng? semua yang baru nonton ya. Teman-teman semua baru nonton ya. Ya, Selama Pak Bom. sholat BEM Pak Bom, 2 kenapa ya orang Kristen takut sudah ada 18 orang yang bahasa originalnya? dibaptis gara-gara Nandar. Bikin sampai hari ini 2 orang sudah dibaptis ya. Iya, amin, puji Tuhan. Betul. Nah, ini teman-teman yang di Haleluya. nonton ya di luar negeri. Haleluya, ya. haleluya, haleluya. Hari ini hari Minggu 2 orang sudah dibaptis. Yang satunya nama Thomas, satu Matius. Ya Thomas dan Matius. Haleluya, haleluya. Iya Nandar. Pak Bom. Nandar kapan? Pak Bom. Ini Nandar kapan Pak Bom baptis kamu Nandar? Pak Bom, ini Oh. takut neraka saya teh. Masuk di baptis teh, takut masuk neraka. Pak Bom, Pak, udah kalau gitu saya nanya Pak Jeki aja deh, kalau si Nandar nggak ada. Pak Bom, Enggak, saya takut anggap dibaptis aja dia karena takut setan. neraka, Pak Bom. Enggak, kenapa ya iseng. Saya juga nanya sama di room nih, di chat yang Islam, yang Muslim. Coba jawab dong, bantuin si Nandar, karena Nandar otaknya didudukin terus sih. Kenapa ya dia itu, Jibril kok iseng bener niup-niup itu ya, niup-niup vaginanya Maryam tuh Habis untuk apa dicat sama tujuannya? Allah, Pak. Tujuannya untuk apa itu yang Saya saya jawab. bertanya? Saya jawab. Nggak ada kerjaan. Gini, Saya jawab ya. gini. Mungkin dikirain itu kali balon. Oh, Mungkin dari mungkin dari Pak Leon Peter ya. Pak Leon Peter kan dokter. Apakah itu salah satu terapi mungkin Pak Leon? oh iya Meniup-niup Pak Leon, saya mau kemaluan. tanya tuh, ada nggak pasien Bapak yang niup-niup kemaluan, terus dia hamil gitu loh, kemaluannya Aduh. ditiup-tiup gitu, Bapak, coba. Itu Kalau Pak Leon yang perilaku kalau Pak Leon yang tiup pasti dibilang dokter cabul tuh. Ya, pasti dokter cabul itu. Itu kalau masalah cabul-cabul mah digital ada banyak masalah. Aduh, Ada porno itu perilaku menyimpang itu. Oh, Tapi jadi Pak Leon dokter, Pak Leon. jadi Leon, kesimpulannya Pak Leon, Tapi Mau nanya Pak Leon, itu Pak Leon, tapi ini Jibril loh Pak Leon. Pak Leon, Aduh. jadi kesimpulannya Jelaskan Pak bagaimana Leon, penjelasan seorang kesimpulannya dokter berarti itu. si Jibril ini ya Pak Leon ya, dia nggak ada kerjaan. ada kerjaan, sakit jiwa berarti ya. Masa? Iya. Berarti dia ini otak kotor Jibrilnya ya. Pak, katanya kan ditiupkan dengan roh Allah ya. Roh Allah ya. Kok harus lewat Jibril ya? Ya makanya dititipin Nggak masuk akal, Jibril. Ya makanya begini Pak Morata. Berarti rohnya dititipin. Titipin, dibawa pakai kantong Iya sebenarnya plastik, si Anu yang harus pakai kantong jawab gitu plastik, kan. pakai Tapi kantong kayaknya plastik, dia Iya. ditiupin. Dia nggak bisa jawab. Anu. Dia pura-pura gila. entah farjahnya berdebu gitu jadi ditiup-tiup gitu. Mungkin Hati-hati karena loh, kotor. jangan dibiasakan menggunakan DID itu namanya, kalau namanya DID itu dissociative identity disorder, kepribadian ganda. Nanti kamu Menyimpang. jadi beneran loh, iya menyimpang loh. Iya Berarti ya betul. menyimpang. Setuju Pak Betul, Dokter. betul. Jangan Setuju, Pak. dibiasakan. Betul. Karena mah Jadi gimana, Jibril itu bagaimana suka menyimpang ya Pak memahami Leon Yesus Peter. dengan benar apa yang Pak tertulis Leon dalam Peter. Bible. Pak Memahami Leon si Peter. anak nggak bisa. Berarti Iya. itu kegiatan seksual yang menyimpang ya, suka tiup-tiup. Iya, ngapain ditiup-tiup? Memang berarti otaknya, aduh, otaknya itu. Pak Leon, Aduh. lilin kali mau dipadam, lilin. Iya. Lilin aja saya. Emangnya Balon lilin kali. ditiup? Emang Balon balon? kali ditiup. Aduh. Pak, Tapi Dasar anu, menyembah Yesus apa? Pak Dasar Leon. menyembah Yesus apa? iya, Pak iya Leon. Pak Wahyu lah. Iya. Iya, saya juga dengar-dengar kalau orang pedofil itu juga salah satunya suka main-mainin gituan juga ya Pak. Iya, itu menyimpang Pak, pedofil, suka sama namanya pedofilia Pak. Sarua dong. Pedofil pastor itu pada menyimpang tuh, ramai di berita. Dan sekarang Pak, Aduh. Pak Wahyu, saya jelasin Pak. Kalau sekarang itu kalau pedofil, kalau hidup sekarang udah dikebiri Pak, pasti itu hukumnya kebiri. Iya. Oh sudah Ada itu ya, ketok undang-undangnya palu Pak. Pak, ada undang-undangnya, Pak ada. Waduh, Udah. sudah ketok Kalau- palu. Kalau dia hidup, Alhamdulillah. kalau dia hidup zaman sekarang wajib dikebiri itu Pak. Kepala darah.
Ada beberapa negara yang sudah pakai. Iya, dan memang Pak Leon sudah dipakai. Di Indonesia juga udah dipakai. Ya, udah dipakai, cuma masih disuntik kalau mati atau nggak dikebiri. Metode baru bukan dikebiri, bukan suntik ya, disuntik. Kebiri, jadi ya. dia langsung mati dia aja. Mati. Langsung mati. Burungnya mati. Iya. Mati lemes ya. Pak Leon, kalau orang itu ya si pedofil masih hidup sampai sekarang itu pasti disuntik atau dikebiri, Pak. Beberapa negara udah disuntik sekarang, Pak, udah nggak dikebiri lagi. Untunglah udah mati. Mati burungnya. Saya mau tanya juga nih. Saya juga mau tanya nih Pak Leon ya. Mumpung ada. Nah, sebenarnya kalau misalnya potensi pedofil itu sebenarnya terjadi karena apa ya? Pergaulan atau kehidupan atau apa kira-kira? Atau memang udah menyimpang aja dari sananya? Atau kira-kira apa yang bisa membentuk? Kurang kasih sayang ini. Iya, kira-kira gimana Pak? Dari medis aja lah, daripada nggak berbobot kayak gini, kita debat yuk. Dari sisi ada yang mulai panas Pak, ada yang mulai panas. Santai. Dari psikologis itu siapa yang berani? Pak Leon kalau segi psikologis gimana itu Pak? Kalau dia jadi pedofil itu penyakit atau kejiwaan atau karena dia bergaul atau karena dia bergaul dia jadi pedofil tuh Pak Leon. Atau kalau pedofil ini kelainan perilaku seks ya, tetapi dasarnya dari hyperseks dulu. Hyperseks ya. Jadi dia tidak ingin memiliki atau mencapai kepuasan yang memang dia belum temukan gitu. Oke. Hyperseks maksudnya gimana Pak? Cari sensasi baru, berkelana. Nah, kurang lebih begitu berarti ya. Iya, jadi jarang anak umur berapa tuh Pak? Kira-kira yang namanya anak kecil tuh usia berapa sampai berapa Pak? Kalau menurut kedokteran atau medis sih yang disebut belum mengalami menstruasi itu. Tapi kalau secara umum ya 6 tahun masih anak-anak Pak, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun masih anak-anak Pak, masih belum bisa. Kalau undang-undang itu 6 sampai 13 Pak. Iya, kalau undang-undang saya tahu 6 sampai 13 tahun itu masih anak-anak. Belum kalau undang-undang di bawah 18 tahun Pak Jeki, kalau undang-undang itu. 17. Belum pantas dimasukin oleh kelamin laki-laki itu. Karena itu bisa ya, karena bisa mengganggu kejiwaan ya, psikis gitu. Biar ini aja kita pantas ya. Pak Leon Peter yang saya baca nih Pak Leon ya, saya baca berita-berita anak kecil umur 6 tahun sampai 9 tahun itu yang dipedofil itu, satu, dia trauma. Kedua, dia besarnya bisa gila. Ketiga, dia bisa bunuh diri. Itu loh yang saya baca buat kejiwaannya. Betul. Memang kejiwaannya bakal tergoncang hebat sekali, melebihi seorang wanita yang dimadu lah gitu ya, sama. Yang diduakan juga terguncang juga. Ngeri sekali ya. Dan ini anak-anak pedofil ini dia bisa diam sampai bertahun-tahun tuh kalau mengalami trauma, nggak mau ngomong dia Pak Kasihan. Seumur hidup Pak Leon. Pak Leon. Iya. Mau nanya dong. Itu kalau ada orang yang ngelihat anak bayi itu terangsang tuh gimana Pak Leon? Itu sakit jiwanya, sakit jiwa apa namanya itu? Hah? Iya, itu pedofil, itu sakit jiwa. Itu udah gila itu Pak. Bukan bayi anak kecil loh, bayi. Gila itu. Iya. Iya. Itu udah kejiwaan itu Pak. Waduh, parah dong. Kejiwaan itu, kasihan itu. Kasihan harus. Berarti jadi Pak Leon, kalau kalau anak kecil masih main boneka, terus kemudian dimasuki kemaluannya dengan rudalnya, bagaimana itu Pak ya? Saya nggak bisa bayang itu bisa sobek, itu bisa hancur ya. Kasihan, bukan masalah vaginanya aja Pak Rai, tapi mental sama jiwanya ini seumur hidup dia. Seumur hidup lukanya itu.
bukannya 2, 3, 4, 5 tahun atau dewasa hilang, enggak, seumur hidup itu lukanya. Oh, duh kasihan ya. Duh, ampun tobat, kasihan nih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kok ada ya orang Halo Pak Bom, Validara luar biasa, Pak Bom. Masa Tuhan Yesus gimana sih? Merdeka ya. Ayo sok anu atuh nanya lagi. Calon. Saya idolanya Anu nih saya. Aduh. Tuh Pak sejarah mau nanya sama si Nandar nih. Silakan Pak, silakan lanjut. Kenapa Anu ini Nandar. Bukan Anu ini Nandar, kami sudah cek. Ini bukan Anu, si Nandar ini, si Nandar. Oke, terima kasih Pak Bobo. Saya bertanya sedikit saja sama Pak Sian. Anu apa lahir dari Islam tak? No. Ya. Privasi atau itu mah privasi. Oke. Lahir dari farjah, Pak. Yang penting. Tunggu, ada saya penting bertanya sama Nandar. Nandar, apakah tanda-tanda Nandar bahwa Nandar dalam agama itu apa tandanya di tubuh kalian hari-hari kalau bersujud? Apa tanda-tandanya di tubuh Nandar? Bisa dia jawab? Boleh? Boleh. Iya. Ya. Gini, kami jangan itu salah ya. Sebentar. Kami itu wajib sholat 5 hari sekali, Pak. Kan orang Yahudi itu 3 kali sehari. Orang 5 hari sekali. Lebih berat lagi. 5 hari sekali. Sebentar. 5 hari sekali. Oke, saya sudah paham itu. 5 kali atau 3 kali. Ada, Pak. Orang Yahudi juga ada tata cara ibadahnya seperti apa. Iya, betul, saya yakin. Salah satunya sujud itu. Ada bacaan dari sujud di sana gitu. Begini Nandar. Saya paham. Ria juga nggak boleh juga Pak itu. Oke, sudah ya. Saya sudah paham bahwa Pak. Sebentar. Paham. Sebentar Pak sejarah, sebentar. Teman-teman perhatikan kan? Yang ketiga, kenapa sampai kita sudah bawa ini Nandar? Kenapa? Nandar itu kan kalau bicara ini ngerocos terus kan, betul Pak Lidara? Yang ngerocos terus kan? Betul. Dia udah Nandar ini anu sama, 1000%. Cuma bedanya begini, kalau Nandar dia halus-halusin Pak suaranya. Kalau ini dia pura-pura gila. Ya. Oke. Tapi gila beneran tuh. Ya. Saya sudah paham bahwa Nandar hari-hari 5 kali sehari pas sujud. Nah, saya bertanya. Terus bukan sujud aja, Pak. Sebentar, bukan sujud aja. Ada beberapa ini. Bukan sujud aja. Semuanya sudah paham saya. Ya, nah, saya bertanya. Sholat orang Oke, saya bertanya. Sholatnya begini, nanti saya jawab sama Nandar bagaimana kami nanti kebahagiaan kami. Iya, orang Kristen Bapak. Saya bertanya dulu, begini. Masa joget-joget. Perhatikan. Dia kasih waktu tuh bicara terus tuh. Dengar dulu. Lakukan. Sekarang Nandar rajin sholat 5 kali 1 hari. Nah, sekarang saya bertanya, apa tandanya di tubuh atau di wajah Nandar setiap hari berdoa bersujud, apa tandanya di tubuh? Saya bertanya itu. Nanti kalau dalam Kristen kami, boleh saya bertanya apa saya jawab nanti. Apa tandanya di tubuh kalian? Tanya apa? Nggak ngerti saya Pak. Iya, begini. Nggak ada tanda-tandanya. Gini Pak, sebentar. Jadi kami itu Pak kalau beribadah begini, itu, jadi nggak perlu tandanya begini ya. Orang, Pak. Kan jadi kita connect langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Langsung berarti Nandar menipu ya kau. Menipu ya. Menipu apa? Pak Bombom boleh buka surah Al-Fatih ayat 29? Boleh? Pasal berapa? Al-Fatih pasal 29. Ini berbohong Nandar ini. Nandar connect. Al-Fatih ayat 29. Connecting. Kalau saya di Kristen Pak, masa berdoa. Al-Fatih itu pasal berapa? 1 ya? Gimana? Iya. Al-Fatih ayat 29. Iya, nomor 29. Surah berapa? Al-Fatih surah berapa?
Surah 1 ayat 29 lah, coba. Ayat 29 tidak ada, cuma sampai 7 saja. Surah 1 itu Al-Fatihah, Pak. Surah 1 itu Al-Fatihah, Pak. Tulis saja Pak Bumbo Al-Fatihah. Akan saya bacakan. Surah 48. Pak Bumbo 48. QS 48, QS 48, Pak. QS 48 ayat 29. Saya apa? Saya bacain ya. Enggak, buka aja Pak Bom. Enggak usah Pak, buka. Kalau dia baca dia bohong, Pak. Tipu. Buka aja, Pak. Buka aja, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada Pak Mordecai. Saya mau tanya Pak Mordecai. Ada orang yang minta ditunjukin jalan terus ya, tapi dia nggak nyampe-nya di got, itu bagaimana maksudnya, Pak? Sudah ada Pak itu, sudah ada di layar. Sebentar. Ini. Saya baca ya. Nanti orang mabuk yang tersesat. Oke. Begini ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya sudah mabuk tersesat lagi, bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kami melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah. Ya begini ya, penanda tengok ya, dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud ya, bercahaya. Tengok ya, benih yang mengeluarkan tunas, kemudian tunas itu makin kuat lalu menjadi besar, dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Oke, Nandar. Saya bertanya sekarang, Nandar. Ini kan sudah jelas ya, ada tanda di wajah ya. Coba Pak Bumbong biarkan ada apa yang terjadi, tanda-tanda sujud kalau rajin. Coba buka tuh HR Al-Bahaki. HR Al-Bahaki 3700. Di situ ada namanya apa tanda-tandanya? Al-Bahaki. HR Al-Bahaki. Hadis. Iya. Hanya riwayat maksudnya. Jadi moderator itu harus ahli semua kitab. Di kemana-mana ini Pak Bum nggak fokus. Iya, biar tahu Nandar apa yang terjadi kalau orang-orang sujud itu di dalam Islam. Biar tahu namanya apa tandanya, ya. Kan itulah namanya tertanda di macam di dahi apa, di hidat, di lutut. Al-Bahaki berapa? Al-Bahaki 3700. Nandar ini menipu. Sebetulnya macam apa kalau memang mereka itu ada tanda-tanda seperti biji-biji di kepala hitam macam itulah. Nanti kita bacalah teman-teman. Kan Nandar tadi berbohong dia. Berbohong. Iya, bohong. Emang dia tukang tipu. Pak Bom, saya colong share screen saya, Pak. Soalnya si Nandar ini suka bawa-bawa buku Barbara Tering ya. Sekarang saya bawa bukunya Christian Prince. Barbara Tering supaya kita menikah sana. Iya, makanya kita adu sama ini, kita adu sama buku ini. Pak Adidara, kenapa pada marah ya menikah? Ini. Masalahnya apa? Pak Bom, tolong Pak, kan di share, biasa. Di share screen Pak. Iya kok. Biar kita bahas ini. Kita bahas ini Pak. Biasa. Itu. Allah khairum makrim. Nah, kita bahas nih Pak ya. Bagaimana seorang menjadi seorang Tuhan sebagai penipu.
ini kita bahas. Kita adu bukunya dia. Yang Barbara Tering sama buku ini. Jangan takut dong Nandar. Jangan takut dong Nandar. Kita adu nih bukunya Barbara Tering sama ini. Begini Pak Lidara di situ dia mengatakan di situ di hadis itu bahwa Muhammad membenci kalau ada tanda di hidat itu karena sama Muhammad dia rajin sujud tapi tanda di hidat tak ada. Makanya dia benci orang yang itu. Iya, betul Pak. Ini nama aslinya Muhammad ya, yang di chat room catat baik-baik, Katem. Namanya Katem ini artinya susu basi. Ya, susu yang sudah basi, Katem. Ya. Ini kita buka lagi. Jadi kita dia buka kitab Barbara Tering, buku, kita buka bukunya si Christian Prince, kita adu Pak ya. Ya, nih kita baca. Panas, cacing udah kepanasan, naga panas, naga udah kebakar. Naga tuh gimana naga? Nih Pak, naga. Jadi kita baca nih, nah di sini nih Pak ya, baca nih. Jadi si Christian Prince mengatakan gini, ketika saya masih kecil di sekolah saya disebut-sebut oleh guru muslim di dalam kelas, yaitu semua yang bukan muslim itu najis. Guru itu pun langsung mengambil ayat Al-Quran untuk membuktikan ucapannya bahwa semua orang Yahudi adalah babi dan kera. Ya, di sini itu ya. Nah, masa babi dan kera? Iya. Babi dan kera? Iya, Pak. Nanda. Bisa kasih tahu juga babi dan kera siapa jadi babi dan kera? Nah, ini baca Pak. Ya, jadi kita bongkar si Nandar ini, Barbara Teringnya sama kita adu sama Christian Prince. Menang mana? Kata Barbara Tering, menikah katanya Pak. Ini Pak ya. Di sini jadi kera dan babi, padahal orang Muslim. berarti orang Kristen juga. Berarti penipu. Coba. Pak Bom. Berarti yang ngomong ini adalah penipu Pak, karena nggak pernah ada orang Yahudi jadi kera dan babi, bener nggak Pak Bom? Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini. Ya, ada hidup dalam satu budaya seperti itu, Anda hanya punya satu dari dua pilihan, Pak Bom, menjadi bagian dari mereka atau pergi mencari kebenaran. Siapa di dunia ini yang percaya jika dikutuk oleh Allah lalu jadi kera dan babi? Karena mereka kaum Yahudi pergi memancing di hari Sabat. Kisah ini membuat saya bertanya-tanya, ya, apakah Quran itu isinya betul atau bohong? Sungguh tidak masuk akal bahwa kaum muslim percaya bahwa Allah itu adil. Berarti katanya Christian Prince, termasuk si Nandar ini otaknya didudukin terus Pak. Jadi pembuangan juga dia otaknya. Jadi pembuangan dari dalam perutnya dia melalui otaknya. Kalau ia mengutuk seseorang jadi babi atau kera hanya karena ia sedang memberi makan anaknya di hari Sabat atau Sabtu, terlebih lagi setelah membaca tafsiran dari kisah yang menyatakan bahwa Allah membuat ikan-ikan menghilang selama seminggu, muncul hanya pada hari Sabat. Tentu ini artinya Allah membuat kaum Yahudi tersiksa kelaparan sambil menghukum mereka karena mereka berjuang memberi makan anak mereka, sesuatu yang bertentangan dengan QS Al-Maidah 5 ayat 3. Ya, di sini dikatakan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, bla 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 bla. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin membuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, mengapa Allah, ini bukunya, mengapa Allah tidak melaknat pembunuh, pemerkosa, pencuri menjadi babi dan kera? Kok malah mereka yang memancing di hari Sabat, yang memberi makan anaknya yang dijadiin ke babi dan kera? Inilah makanya
Kalau percaya seperti ini, berarti otaknya diduduki setiap hari. Hal-hal itulah yang membuat saya memutuskan untuk mempelajari Islam. Semua tuduhan Muslim atas kepercayaan saya sebagai orang Kristen. Saya bekerja keras membaca semua yang bisa saya baca untuk mempelajari dan memperkaya pengetahuan saya tentang Islam. Setelah lulus dari SMA, saya belajar hukum Islam, sesuatu yang membuat saya memiliki kualifikasi sebagai hakim atau pengacara di sebuah naga. Jangan kepanasan, diam, di mute dulu Pak Bom. Naga udah kepanasan. Atau pengacara di sebuah negara Islam. Kenyataannya gelar yang saya dapat tidak saja membuat memahami Islam, tetapi hal-hal itu juga adalah suatu perjuangan keras bertahun-tahun melakukan riset tentang buku-buku Islam. Ya, buku Allah Khairul Makrin. Khairul Makrin ini ya artinya dalam bahasa Arab ini penipu terunggul di dunia dan akhirat. Ya, ini buku Allah Khairul Makrin. Khairul Makrin artinya penipu yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ini adalah kedua volumenya. Dan juga buku-buku karangan saya ke depannya bisa mendapatkan jawaban sebenarnya dari pertanyaan yang ada di benak mereka yang bodoh-bodoh ini. Di luar pakewuh politik yang ada. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Christian Prince. Ya, nah di sini kita baca. Ya, wa makaru wa makarallah walahu khairul makrin. Khairul makrin ini penipu. Ini rajanya penipu. Ini Khairul Makrin ini rajanya penipu dunia dan akhirat. Dan mereka menipu. Dan Allah menipu balik. Dan Allah lah penipu terbaik. QS Ali Imran 3 ayat 54. Alkitab berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Perumpamaan pohon dan buahnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Buku ini hadir dalam 2 volume. Volume 1 berisi tentang hal-hal yang Anda harus tahu tentang Islam. Volume kedua berfokus tentang keajaiban dalam Quran dan sains dalam kajian. Allah Khairul Makrin volume 1. Ya, ini firman Allah. Jadi, dia itu udah mampus ya, mampus kan? Nah, kalau dibacain mampus dia. Tapi kalau dia bacain buku yang lain dia bahagia. Udah mampus dia, udah ya Nandar ya.